Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur hak Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan kemudahan urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Salah satunya adalah alhamdulillah kita mendapat qadar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu berkumpul bersama pada saat ini dalam pendampingan kedua di calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Malanggo. Mudah-mudahan pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai ladang pahala amal bagi kita semua yang akan kita temui nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan kita semua dari awal hingga akhir zaman. Mari Bapak Ibu kita buka dulu acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Kepala SMP 1 Malanggo yang saya hormati, Ibu-ibu Inohong SMP 1 Malanggo yang saya hormati, ibu-ibu berdua calon guru penggerak, Ibu Fitri dan Ibu Ade Herni, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP 1 Malanggo. Tak lupa saya juga mengucapkan terhormat Pak Sonia selaku pengajar praktik. Beliau juga orang Malanggo, Bapak, tapi di Sanding ya dulu. SMP-nya Sanding ya Pak? SMP-nya Sanding. Acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama pembukaan yang saya lakukan sekarang, kemudian sambutan dari Bapak Kepala SMP 1 Malanggo, berikutnya presentasi langsung dari calon guru penggerak mengenai visi dan prakarsa perubahan, selanjutnya adalah bedah visi yang langsung nanti akan saya pandu dari sini. Sebagai gambaran acara Bapak Ibu, bahwa sekarang calon guru penggerak berdasarkan amanat dan tugas dari program guru penggerak harus menyampaikan kepada seluruh warga sekolah mengenai visi dan prakarsa perubahan apa yang akan mereka lakukan setelah mengikuti modul 1.1 sampai 1.4, khususnya 1.3 ya, modul untuk visi dan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak nanti dalam presentasi membawa perubahan besar juga untuk semua. Jadi semuanya bisa mengikuti prakarsa perubahan yang dilakukan oleh kedua calon guru penggerak di sini. Berikutnya adalah bedah visi. Bedah visi meliputi meninjau kembali visi SMP 1 Malanggo. Secara langsung ibu-ibu calon guru penggerak ini akan merasa risih untuk mengajak teman-temannya, Bapak, kakak kelas kelasnya, atau ibu-ibu, apalagi kan misalnya di sini banyak senior, ayo orang bedah visi sekolah. Takutnya tanggapannya nyawa dinaon mana karena visi budak putih seperti itu kesannya, tapi bukan itu maksudnya. Jadi untuk menghilangkan kesan bahwa saya merasa ragu untuk mengajak teman ketika melihat dan meninjau kembali visi sekolah, akhirnya dari program ini pengajar praktik diberi keleluasaan untuk mengajak pihak sekolah yang ada calon guru penggeraknya untuk bersama-sama membedah visi sekolah. Maaf, bukan mengubah tapi membedah. Sekali lagi, membedah. Demikian Bapak Ibu acara yang akan kita lalui bersama. Untuk mengefektifkan acara ini, langsung saja saya serahkan acara berikutnya, yaitu sambutan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Malanggo. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam.
Kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang pada kesempatan siang hari ini telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Kita bisa berkumpul dalam rangka bedah misi bagi calon penggerak di SMP 1 ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa dapat sebagai umatnya sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengajar, guru penggerak, sahabat Haji Din Bapak Sony Alhamdulillah luar biasa. Sebagai Ibu calon guru penggerak, Ibu Fitri yang luar biasa, dan Ibu Ana yang hebat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini sebenarnya saya secara pribadi baru karena di sekolah saya yang menonjol di sana di Satak PB tidak mengenal penggerak-penggerakan penting diajarkan. Guru-guru Pak cenah abi bias kirikan guru penggerak mangga sok kirikan, tapi cenah Pak datang ke jangkau cenah daya ilmu saya seperti jangkau, ketika ada kemauan kita pasti bisa. Baru orang lembur gede bukan kita biasa. Ternyata Ibu Fitri dan juga Ibu Ade ini adalah orang-orang hebat, dan semoga bisa menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Mudah-mudahan SMPN 1 Malambung ini bisa menjadi sekolah penggerak ke depannya, dan bahkan banyak guru-guru yang menjadi guru penggerak. Insya Allah saya akan mendorong, akan memberikan motivasi kepada semua guru. Jika Bapak dan Ibu ingin untuk masuk ke dalam mengikuti guru penggerak, insya Allah kami akan motivasi dan juga akan mendorong. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan pagi ini ada satu cerita ketika saya menginjakan kaki di SMP 1 Malambung yang cukup megah ini. Saya ingin apa ya yang harus saya berikan sebagai nilai sejarah untuk SMP 1 Malambung, karena saya berkiprah di dalam dunia entertain. Saya sudah ngerasain yang hebat itu Pak Haji Din. Saya cuma belajar. Saya ingin mencoba untuk membuat jingle gitu ya, jadi membuat Mars SMPN 1 Malambung ini. Tapi awalnya saya harus mendalami tentang visi misi sekolah ini, karena ruh dari sekolah, ruh dari suatu lembaga itu adalah visi misi. Ketika kita menginjakkan atau kita melangkah tanpa kita melihat visi dan misi, itu berarti kita di luar kendali. Artinya ketika kita sudah memegang visi dan misi yang ada di lingkungan lembaga tersebut, maka semuanya akan terarah. Tujuan kita kemana gitu ya. Artinya visi misi adalah sangat penting, dan visi misi ini tidak sifat itu tidak tetap gitu. Ketika misalkan tahun kemarin ketika Ibu Hajah Nur di sini visi misinya ini, belum tentu ketika saya masuk di sini visi misi itu cocok untuk saya gitu ya. Nah, di sini Ibu Fitri dan Ibu Ade akan, dan ini para pengajar, Pak hari ini membedah visi misi. Kebetulan saya ingin tahu, kebetulan minimal air di bedah mah harus sampai detailnya tahu tentang keberadaan visi misi. SMPN 1 Malambung itu ingin kemana arahnya, minimal saya bisa mengenal tentang itu. Nah, ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk mendalami tentang SMPN 1 Malambung ini. Bapak Ibu, para kasek yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih, dan semoga Bapak Ibu bisa mengikuti sampai akhir dari acara ini. Semoga ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kemajuan SMPN 1 Malambung. Terima kasih, selamat mengikuti rangkaian acara bedah misi visi misi SMPN 1 Malambung dalam acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan bagi calon guru penggerak Ibu Fitri Nurbani SPD
dan Ibu Ade Herni Nur Kolbi SPD. Dan selamat kepada pengajar praktik bangsa Bapak Haji Didin Sahbudin MPD dengan Bapak Sonia Titipan Abidin SPD. Selamat untuk semuanya. Bila kita boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah kita simak bersama paparan beliau serta sambutan beliau mengenai acara ini. Betul sekali, visi adalah cita-cita. Sudah melekatkan cita-cita di benak Bapak Ibu warga SMP 1 tentang visi yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kalau sebelum kita bedah dan akan jadi ada di benak dan akan jadi jingle di Mars. SMP 1 Malambong visi yang ini contoh gitu. Kan akan diingat ya, anak-anak nyanyi, guru-guru nyanyi ngapapun visi. Kalau kemarin kan hanya sebatas simbol di ruang guru dan ruang kepala sekolah tanpa merasa memiliki. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara selanjutnya Ibu Fitri Nurbani SPD dan sebentar lagi MPD akan menyampaikan visi beliau di dalam guru penggerak serta prakarsa perubahan apa yang akan beliau laksanakan di sekolah ini. Mangga Bu Fitri 2 menit, 2 jam. Makanya kan Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang telah kami buat pada tugas modul 1.3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Malangbong, yang kami hormati para Wakasek SMP Negeri 1 Malangbong, yang kami hormati Bapak-bapak pengajar praktik, guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Ibu Sekbid Kesiswaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu dengan tema pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami, saya Fitri Nurbani dan Ibu Ade Nur Kolbi akan memaparkan tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah kami buat. Ya. Yang pertama, visi. Yang pertama, visi. Visi adalah atau visi merupakan sesuatu hal yang belum terjadi namun kita akan mewujudkannya di masa depan. Artinya, visi itu adalah mimpi. Mimpi kita atau gambaran kita terhadap, bukan gambaran, harapan ya, mimpi atau harapan kita kepada murid di masa yang akan datang untuk meraih tujuan, suatu tujuan. Jadi visi itu adalah gambaran atau impian atau harapan kita terhadap murid di masa yang akan datang, dan itu tentu saja memerlukan proses ya, proses untuk mencapai suatu tujuan. Visi layaknya sebuah kompas yang akan memberikan kita arah ke depan. Dengan visi kita dapat menentukan target-target dan langkah yang akan diambil untuk suatu tujuan. Jadi visi tersebut membawa kita atau
membuat langkah-langkah dan target-target untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi kita sudah bisa menentukan misalnya tahun 2025 terwujudnya peserta didik yang misalnya apa gitu ya. Jadi kita punya target dan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai guru, kita harus memiliki visi dalam mewujudkan arah murid-murid kita nantinya. Akan seperti apa? Ibarat nahkoda. Jadi kita sebagai guru pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pendidik yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam atau potensi atau keunikan atau kelebihannya. Sesuai dengan kodrat zaman, artinya kita menuntun dan mengarahkan murid tersebut dengan visi kita supaya mereka bisa berkompetisi di era globalisasi 4.0 ya. Terus visi di sini akan membentuk motivasi. Jadi mereka akan termotivasi karena ada satu tujuan yang ingin dicapai ya. Dan visi saya sebagai guru penggerak yaitu terwujudnya peserta didik yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Visi ini saya ambil dari karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila sesuai dengan imajinasi atau impian saya pada murid yang akan di masa yang akan datang. Di sini ada gambar imajinasi saya sebagai guru penggerak. Saya memberikan energi positif, memberikan contoh dengan mandiri, kreatif, inovatif sehingga anak didik atau peserta didik mereka bisa mandiri, ada dan tanpa guru mereka bisa berkolaborasi, bisa belajar dengan media-media yang ada di sekitar mereka. Misalnya ada internet, ada lingkungan, jadi mereka sudah mandiri. Dan murid tersebut atau peserta didik tersebut dituntut untuk kreatif. Kreatif seperti apa? Yaitu menimbulkan ide atau memunculkan ide atau gagasan sehingga terbentuklah sebuah karya ya, dan dilandasi oleh akhlak mulia sehingga mereka bisa berkompetisi di era industri 4.0 ya. Jadi visi saya tadi berimajinasi seperti ini ya. Semoga murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Malangbong bisa berkompetisi di era 4.0 dengan kekreatifannya, dengan kemandiriannya, dan dilandasi oleh akhlak mulia. Prakarsa perubahan yang saya ambil, jadi tidak langsung semuanya. Di sana kan ada 3 sikap yang diambil, ada 3 karakter yaitu mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Saya mengambil prakarsa perubahan yaitu terwujudnya peserta didik yang kreatif. Saya sudah berkolaborasi dengan pembina ekskul Cipta Karya Sastra dan guru TIK. Di sini kami berkolaborasi untuk mewujudkan anak-anak yang kreatif khusus dulu di ekskul Cipta Karya Sastra. Kenapa saya mengambil ekskul Cipta Karya Sastra? Karena di sini saya bertujuan, visi saya ini, prakarsa perubahan saya ini bertujuan untuk membuat mading digital berbasis web. Jadi saya berkolaborasi dengan Ibu Wawang, dengan Pak Dindin. Pertama yang akan kita buat adalah web, karena di SMP Negeri 1 Malangbong belum ada web. Nanti kedepannya di dalam web tersebut akan ada mading digital. Kenapa saya mengambil goal atau tujuan mading digital? Karena untuk mengimbangi teknologi. Karena anak-anak lebih banyak memegang HP daripada memegang buku. Jadi nanti di mading digital, impian saya, cita-cita saya di mading digital itu ada cerita pendek, cerita bersambung, ada komik, ada video, ada karya-karya dari peserta didik di SMP Negeri 1 Malangbong. Untuk saat ini saya sasarannya belum ke semua peserta didik,
hanya di anak-anak dieksplor cipta karya sastra dan mungkin sebagian dari pengurus OSIS. Mungkin pemaparan saya tentang visi dan prakarsa perubahan dicukupkan sekian, dilanjutkan dengan Ibu Ade Heri. Telah kita simak Bapak Ibu ya, prakarsa perubahan yang diambil atau direncanakan oleh Bu Fitri mengambil salah satu sikap yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Kreatif. Nah, kreativitas ini yang tadinya tidak ada, sekarang mau ada. Apa katanya? Mading digital. Jadi berkolaborasi dengan ekskul tadi tentang sastra. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia atau apapun mangga, lakukan prakarsa perubahan. Jika ingin tahu yang sebenarnya prakarsa apa yang akan saya ambil, lihat saja di profil pelajar Pancasila poin yang 6 itu. Ambil salah satu lawan daerah, Bu. Karena berubah itu tidak selalu harus banyak, sakit lah berubah. Tapi sadayana oyaknya naiknya, ayo mau oyaknya naik Fitri Bungkul, menurut saya cari mau berubah-ubah. Mudah-mudahan jantan raginya Bu Fitri sarang Bu ADT sehingga dia jantan ke yang sadayana. Lembaga Bu ADT. Terima kasih kepada Bapak Pengajar Terapi Pak Haji Dudin atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan mengenai visi dan prakarsa perubahan pada pendampingan individu kedua ini. Visi dan prakarsa perubahan yang saya buat teknisnya sama seperti yang dibuat oleh Ibu Fitri. Visi prakarsa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi. Ini menjadi motivasi kita, motivasi saya bagaimana mewujudkan visi yang sudah dibuat. Nah, prakarsa perubahan ini dibuat dalam bentuk kata kerja untuk agar kita terus bergerak, memotivasi kita untuk terus bergerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah membentuk siswa yang masagi. Maksud masagi di sini ialah mandiri, santun, dan bahagia dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Impian saya tentang murid saya di masa depan itu adalah karena saya guru bahasa Sunda yang cenderung lebih ke muatan lokal daerah, jadi saya tidak bisa melepaskan hal itu dari dalam diri saya. Saya berharap mau jadi apapun nanti anak-anak saya, ada yang jadi manajer, mungkin jadi koki, jadi apa saja itu, tapi mereka tidak melupakan nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam bahasa, kesenian, budaya. Karena dengan era digital saat ini, era globalisasi saat ini, ternyata ada banyak sisi positif dan tidak sedikit pula sisi negatif yang ditimbulkannya. Karenanya saya seperti berkewajiban sebagai guru bahasa Sunda untuk menguatkan itu. Jadi menjunjung nilai-nilai kearifan lokal. Banyak sekali sekarang orang tuanya orang Sunda, ibu bapak Sunda, nenek kakek dari Sunda, tetapi anak tidak bisa berbahasa Sunda. Itu sangat mengkhawatirkan sekali untuk saya pribadi. Maka saya membuat visi tadi, yaitu membentuk siswa yang mandiri, santun, dan bahagia dengan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal demi terwujudnya mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahan yang saya buat ialah terwujudnya peserta didik yang santun. Kenapa santun? Setelah kita dilanda pandemi hampir selama 2 tahun, ketika siswa kita kembali ke sekolah, nilai-nilai kesantunan itu seperti sedikit
anak agak kurang sopan ke guru, kemudian terkesan cuek seperti itu. Maka prakarsa perubahan saya itu berkaitan dengan santun, di mana kesantunan ini ada dalam profil pelajar Pancasila berakhlakul karimah. Nah, tujuan dari visi ini adalah siswa berkata secara sopan santun sesuai dengan tata krama bahasa. Karena sering sekali saya mendengar anak-anak kita tanpa mereka sadari seperti menjadi sebuah kebiasaan, mereka dengan entengnya berkata-kata kepada temannya, ya bahasa-bahasa yang kurang baik didengar di lingkungan sekolah, bahasa-bahasa yang sepertinya ini tidak cocok kita dipakai di lingkungan sekolah seperti itu. Maka saya berusaha sedikit demi sedikit, saya menamai program atau gerakan atau apa ya, saya menamai ini sakarasa, maksudnya sapoe satata krama basa. Jadi saya kenalkan siswa-siswi saya satu tata krama basa satu hari yang sederhana saja. Ketika mereka akan izin ke belakang, bagaimana mereka harus meminta izin. Ketika akan memulai pembelajaran, bagaimana memulai pembelajaran menggunakan bahasa Sunda. Ketika akan menutup pembelajaran, bagaimana menutup pembelajaran menggunakan bahasa Sunda. Ini sebagai langkah kecil saya, upaya saya demi mewujudkan visi saya tadi, sehingga anak tidak lupa akan nilai-nilai kearifan lokal. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Hatur nuhun Ibu anu ngawulang bahasa Sunda di sakola. Aduh kayungyunnya Bapak Ibu, bahasa urang warisan karuhun urang tos balik kahilangkeun hampir tos teu diaranggo di bumina masing-masing. Kodrat zaman Bu ade pentingnya kodrat zaman ketika bahasa ibu tersisihkan. Nah ayeuna kacida pisan gitu nya upami enak program anu mulia ngabangkitkeun deui nanjeurkeun deui bahasa Indung di sakola ieu mah dimuhun anjir. Anjir sia ahi lo mau kemana anjir aing gerdah bahasa eta teh kan mengkhawatirkan ka eta painten tergerak Bu Ade selaku guru bahasa Indonesia bahasa Sunda di sini untuk mulai lagi menata masalah kebahasaan yang digunakan oleh anak. Saha nu lepat Bu Ade? Gayanya dilepat mas sistem. Mudah-mudahan prakarsa perubahan yang dibawa oleh Bu Ade di sini dalam menggalakkan kembali budaya Sunda anu leres-leres dina tempatna, anu leres-leres dina waktosna dan hirup-hirupi bahasa Sunda teh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Bu Fitri tadi tentang kreativitas dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Bu Ade tentang santun. Nah, santun dalam berbahasa tentunya. Baik Bapak Ibu, dukungan Bapak Ibu semua terutama dari pimpinan sekolah dalam upaya melaksanakan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh ibu-ibu calon guru produk ini tentunya sangat diharapkan, karena tanpa bantuan dan dukungan semua pihak tentunya prakarsa ini hanya sebatas prakarsa, baru prakarsa, belum aksi nyata. Mana Pak Sonia pilih bade nambihan menanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Pak Haji Nur Ratus Mas Yanwar sekali Pak Cumarias di Palinir. Sadayana
ngantos sedikit di awal kalau diskusi internet, diskusi visi dan prakarsa perubahan serta membedah visi sekolah apakah masih selaras, apakah masih sesuai dengan perubahan zaman, dengan tantangan zaman, dengan harapan warga sekolah, harapan masyarakat gitu. Nah, baik Bapak Ibu, supados dengan kolom berikan waktu sebenarnya menghemat waktu. Barusan kita semua sudah melihat, apabila Bapak Ibu campur internet dan melihat pemaparan visi dan prakarsa perubahan dari kedua CPP, di mana itu adalah Bapak idenya mohon teriak pokoknya ide iya ide dari para CGP. Nah ini mohon dukungannya dari Bapak Ibu dan juga terutama dari Bapak Kepala Sekolah untuk mensukseskan program-program dari para CGP di sekolahnya. Para CGP ini tentunya sudah paham betul paradigmanya bahwa apapun yang mereka lakukan di lapangan itu harus berpihak kepada murid. Jadi di dalam hatinya, niatnya ketika menjadi seorang CGP itu adalah murid. Itu tujuan akhirnya adalah murid dan dijawantahkan secara nasional itu dalam profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, hapunten sata acana, hapuntennya abdi ieu ngiring cumarios. Teracan perkenalan secara di awal tadi. Nami abdi Sonia Titipani Abidin. Ya Bapak, terkesan seperti nama perempuan pada Allah kemarin kita di sepuh Sony A itu kan datanya spasian Bapak itu Sonia oke ya spasian mami teh pada saha nami Sony naon Sony A Titipani itu kau ada di jalan lah gitu. Alhamdulillah dia nami di sepuh Sonia Titipani Abidin, maka pada disebut Pak Sonia, pada disebut Pak Sony sami goe. Ujang maka Ujang Sony, Ujang Sony. Abdi kawin di Sanding, yaitu di Kampung Cibitung. Pami dan mama abdi di SDN 1 Sukabumi di Pangatikan, di KW tahun 2018. Kawin nama abdi di Cibitung di Sanding, ngaulang di SDN Sanding 7, nama SDN Sanding. Mengkalasan alhamdulillah pada Allah ngalih ka Pangatikan SDN Sukabumi di KW karena kesopat tahu minta Bapak yang ada di Pangatikannya. Mudah-mudahan dengan tadi ya Pak pada sudah topik kayak gitu ya. Kali kayak siapa ini ya bisa mudah-mudahan ya jadi ya Bapak. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya setelah barusan para CGP memaparkan visi dan prakarsa perubahan, yaitu kita akan membedah visi apakah masih selaras, masih relevan dengan tantangan zaman, dengan harapan siswa, harapan guru-guru dan seluruh warga sekolah, dan juga termasuk harapan masyarakat. Nah, ini mungkin untuk harapan masyarakat seharusnya bersama komite yang nanti di pertemuan selanjutnya yang mandiri mungkin ya bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Nah, baik Bapak Ibu, untuk membedah visi ini nanti akan ada pembagian ini ya Pak, kuesioner ya. Silakan untuk dibagikan dulu kuesionernya. Iya. Nah, memfasilitasi bedah visi yang ada di sekolah ini. Mengenai nanti visi dan selanjutnya terserah Anda. Di nanti video kayak gitu ya. Selanjutnya terserah Anda Kang Haji. Mangga etama di luar kewenangan kami hanya menjalankan tugas untuk memfasilitasi karena mungkin dari pihak CGP nanti memiliki dasar kagok ya, kagok kami tugasnya seperti itu. Saya dan Pak Sony mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian serta kehebatan SMP 1 dalam menerima kami ke
insya Allah juga bulan depan Bapak kami akan datang lagi ke sini untuk melakukan pendampingan individu ketiga sampai ke pendampingan individu 6 Pak ya. Kami akan melakukan ini ketika sampai di Lokakarya 7 ya Pak Surya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara yang bisa kami sampaikan, fasilitas yang sudah kami lakukan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatan ini menjadikan ladang amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, karena proyeksi kita adalah untuk memajukan pendidikan di khususnya SMP 1 Malambo. Ada yang bisa saya sampaikan lagi atau cukup Pak? Sorry. Cukup ya Bapak Ibu, kita tutup saja. Oh ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan atau menyampaikan materi ini kami banyak kekurangan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun Bapak